Najwa melihat kalau Andi sudah mantap dengan keputusannya. Maka dia tahu bahwa seberapapun dia membujuk, tidak akan ada gunanya. Jadi dia pun berkata dengan patuh, "Baiklah, kalau begitu kau hati-hati ya." Andi Rewa mengangguk lalu berdiri dan berkata, "Sayang, ayo kita bereskan barang-barangnya. Kau makan di hotel saja dulu. Aku akan mengantarmu pulang ke hotel, baru kemudian pergi ke bandara." Najwa buru-buru berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Kau langsung saja ke bandara. Aku bisa naik taksi sendiri untuk pulang." Andi Rewa menggeleng dan berkata, "Tidak bisa. Aku tidak tenang kalau kau pulang sendiri. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel. Setelah sampai, kau jangan keluar lagi dari hotel." Melihat Andi Rewa bersikeras, akhirnya Najwa hanya bisa mengangguk. Andi Rewa meminta pelayan untuk membungkus makanan yang belum disentuh, lalu dia mengendarai mobil sewanya, sebuah Audi A6 wagon, dan mengantar Najwa kembali ke hotel. Demi kehati-hatian, Andi Rewa mengantar Najwa sampai ke kamarnya dan berpesan padanya, "Sayang, kunci pintunya dari dalam. Kalau tidak perlu, jangan keluar kamar." Najwa segera mengangguk setuju, lalu dia menggenggam tangan Andi dan memohon, "Kau harus benar-benar berhati-hati. Kalau ada masalah yang tidak bisa kau selesaikan, jangan nekat. Hubungi langsung polisi. Kalau polisi tidak bisa membantu, cari bantuan ke kedutaan." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau ternyata hanya salah paham, aku akan keliling sebentar lalu langsung pulang." Setelah melihat Najwa menutup pintu, Andi Rewa pun segera bergegas ke bandara. Sementara itu, pesawat Gulfstream G650 yang dikoordinasikan oleh Alif Rewa sudah menunggu di bandara. Pesawat jet ini yang kecepatannya hampir mendekati kecepatan suara saat ini adalah pesawat sipil tercepat yang bisa Andi dapatkan. Saat Andi Rewa naik ke pesawat, waktu menunjukkan pukul 13.40 waktu New York. Karena perbedaan waktu 3 jam antara New York dan Vancouver, saat pesawat Andi mendarat di Vancouver, waktu lokal di sana baru pukul 14. Begitu turun dari pesawat, Andi Rewa langsung memanggil taksi dan menuju Vancouver. Dalam perjalanan, Andi Rewa mengirim pesan chat kepada Tina. "Tina, kirimkan alamat lengkap tokomu. Aku mau mengirimkan kepada kalian beberapa oleh-oleh khas Makassar." Kalau dulu ketika Andi Rewa ingin mengirimi sesuatu, Tina pasti akan menolaknya. Karena di mata Tina, hidup Andi selama ini penuh dengan penderitaan. Saat dia keluar dari panti asuhan dan mulai bekerja pada usia 18 tahun, Andi Rewa menjalani hidup yang sulit. Setelah menikah dan tinggal di keluarga Tama, Andi Rewa juga diperlakukan dengan hina. Bahkan untuk mengobati penyakit Pak Ismail pun, Andi Rewa harus mengorbankan segalanya. Namun, sejak Tina dan Pak Ismail pindah ke Kanada, dia mulai mendengar dari Pak Ismail tentang identitas sebenarnya Andi Rewa, bahwa Andi Rewa adalah putra keluarga Rewa yang terhormat. Jadi kali ini, saat menerima pesan dari Andi, Tina tidak basa-basi, dia langsung mengirimkan alamatnya. Andi Rewa langsung melihat alamat itu dan berkata kepada sopir taksi, "Tolong antar aku ke Jalan Hastings nomor 47. Setelah itu dia meneruskan alamat itu kepada Ibnu Komar dan memerintahkan, "Belikan banyak oleh-oleh khas Makassar dan kirimkan ke alamat ini. Mulai sekarang, kirimkan secara berkala." Ibnu Komar segera membalas, "Baik Tuan, akan kami kirimkan setiap bulan." Setengah jam kemudian, taksi yang ditumpangi Andi Rewa memasuki Vancouver dan melewati gapura besar. Jalan Hastings, tempat yang dituju Andi, adalah pusat paling ramai di tempat ini. Saat taksi sampai di sana, suasana di sekitarnya begitu hiruk-pikuk dan penuh keramaian.
Karena arah jalan, sopir taksi menurunkan Andi di seberang nomor 47 Jalan Hastings. Begitu turun dan membayar, Andi Rewa langsung melihat toko yang bernama Toko Serba Ada Ismail. Inilah toko milik Pak Ismail dan Tina. Saat itu tidak terlalu besar. Dari lebarnya hanya tampak ada satu pintu kaca ganda dan satu jendela etalase kaca. Namun dari tampilan luar jelas terlihat kalau toko ini baru saja direnovasi. Kebersihannya jauh lebih unggul dibandingkan toko-toko di sekitarnya. Saat itu, di dalam toko cukup ramai dengan pembeli. Andi Rewa bahkan bisa melihat Tina yang sedang sibuk di kasir. Andi Rewa sengaja menunggu di luar sebentar, hingga semua pelanggan selesai membayar dan keluar. Barulah dia tersenyum dan melangkah masuk. Saat itu Tina sedang menghitung uang di mesin kasir. Ketika mendengar suara lonceng pintu, dia menyambut tanpa menoleh. "Selamat datang." Di dekat rak barang, seorang gadis yang sedang membenahi barang juga berkata dengan manis, "Selamat datang." Karena keduanya sibuk, mereka tidak melihat siapa yang masuk. Andi Rewa langsung mengambil satu permen karet dari rak, lalu menyerahkannya ke Tina di kasir. Tina tidak mengangkat kepala dan berkata dengan santai, "Harganya $1. Andi Rewa pun mengeluarkan selembar uang Rp20.000 dan meletakkannya di meja kasir. Saat Tina melihat lembaran uang itu, dia dengan spontan mengangkat kepalanya dan berkata, "Maaf, sepertinya Anda salah." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Tina langsung terpaku melihat wajah Andi yang tersenyum. Dalam sekejap matanya membelalak dan dia berteriak, "Ya ampun, Kak Andi, kenapa kau ada di sini?" Setelah berkata demikian, dia langsung melompati meja kasir dan memeluk Andi dengan semangat sambil berseru gembira. "Bukankah kau mengatakan akan datang setelah Kak Najwa selesai sekolah? Kenapa bisa datang hari ini?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Yang sekolah kan Najwa, bukan aku. Lagi pula aku tidak ada urusan lagi di Amerika. Jadi aku mampir dulu ke sini untuk menemui kalian." Tina melonjak gembira sambil terus memeluk Andi, lalu buru-buru mengambil ponselnya. "Aku akan menelpon Pak Ismail untuk memberitahukan kabar baik ini." Andi Rewa segera berkata, "Pak Ismail pasti sedang memberikan pelatihan, bukan?" Tina mengangguk, "Benar. Jam pelatihannya dari jam 1.30 sampai 6.30 sore. Andi Rewa pun berkata, "Kalau begitu, jangan dulu dikasih tahu, biar dia fokus kerja dulu. Aku juga tidak buru-buru, jadi bisa menunggu di toko untuk memberikan kejutan untuknya." Tina tertawa senang dan mengangguk, "Baik, nanti kita kasih kejutan untuknya." Setelah itu, Tina memanggil gadis yang sedang merapikan rak barang. "Claudia, kemarilah, ini adalah Kak Andi yang selalu aku ceritakan kepadamu." Gadis yang dipanggil Claudia itu berbalik, memandang Andi, lalu melambaikan tangan dengan sopan dan berkata dengan malu-malu, "Halo, Tuan Andi." Andi Rewa melihat gadis bernama Claudia itu, usianya tampaknya baru sekitar 17 atau 18 tahun, dan wajahnya tampak seperti keturunan campuran timur dan barat. Matanya biru, bulu mata panjang, hidung mancung, dipadukan dengan rambut coklat kehitaman. Fitur wajahnya nyaris tanpa celah. Namun, meskipun fitur wajahnya sangat cantik dan bentuk wajahnya sempurna, satu-satunya kekurangannya adalah sisi kanan wajahnya hingga ke leher terdapat bekas luka bakar yang sangat jelas. Kulit di area itu tampak menggumpal dan mengerikan, bahkan terlihat cukup menakutkan. Claudia tampak sengaja memiringkan tubuhnya. Dia berusaha agar Andi Rewa tidak melihat luka di sisi kanan wajahnya. Bahkan secara naluriah menarik kerah bajunya untuk mencoba menutupi sebagian bekas luka itu. Andi Rewa memandang Claudia dan dengan sopan berkata, "Halo Claudia, bahasa Indonesiamu sangat bagus." Claudia sedikit mengangguk dan menjawab dengan suara lembut,
Terima kasih atas pujiannya, Tuan Andi. Tina yang berada di samping segera memperkenalkan, Kak Andi, ini adalah karyawan nomor 2 di toko kami, Claudia Dinosio. Ibu Claudia orang Indonesia, ayahnya orang Italia, jadi dia berdarah campuran. Sejak kecil dia belajar bahasa Indonesia dari ibunya, jadi bahasa Indonesianya lancar sekali, hampir tidak ada bedanya dengan kita. Andi Rewa mengangguk pelan, tampak memikirkan sesuatu. Claudia yang sedikit gugup saat itu berkata kepada Tina, Kak Tina, roti tawar sudah habis. Aku mengambilnya ke gudang belakang dulu ya. Tina cepat-cepat mengangguk. Baiklah. Claudia pun berbalik dan masuk ke gudang. Sementara itu, Tina membisik kepada Andi dengan suara pelan. Kak Andi, Claudia ini orangnya agak pemalu. Dulu keluarganya mengalami kebakaran hebat. Orang tua dan kedua adiknya meninggal dalam kebakaran itu. Wajah dan leher Claudia juga terbakar parah. Jadi dia agak kurang percaya diri. Tapi dia sangat baik, hatinya lembut dan pekerja keras. Andi Rewa mengangguk dan tidak bisa menahan rasa iba. Gadis ini rupanya punya latar belakang yang menyedihkan. Tina menghela nafas lalu berkata, benar, sekarang dia satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Di sekolah juga dia sering dibuli. Akhirnya dia putus sekolah. Dia tidak punya penghasilan. Hidup pun tidak menentu. Lalu akhirnya dia datang bekerja di toko. Andi Rewa penasaran dan bertanya, kau yang mengajaknya bekerja di sini? Tina menggeleng, bukan aku, tapi Pak Ismail yang mengajaknya. Kebetulan Pak Ismail mengenal Ibu Claudia, tapi siapa sangka malah terjadi musibah. Tina melanjutkan, setelah kejadian itu, Claudia sempat hilang hampir 2 minggu. Pak Ismail terus mencarinya. Setelah dia kembali, Pak Ismail langsung mengajaknya tinggal di rumah. Waktu itu Claudia tidak berani keluar rumah. Sekolah pun dia sudah tidak mau. Karena dia merasa tidak enak hati, makan tidur terus di rumah, dia pun memaksa kerja di toko. Pak Ismail berpikir itu juga bagus, karena bisa membantunya cepat bangkit dari trauma. Jadi akhirnya dia diizinkan kerja di sini. Andi Rewa mengangguk, kelihatan berpikir dalam-dalam. Saat itu, Claudia keluar dari gudang sambil memeluk beberapa bungkus roti tawar. Tina cepat-cepat maju membantunya. Andi Rewa melihat beban kerja itu tidak terlalu berat, jadi dia tidak ikut membantu. Dia malah berjalan santai ke arah pintu toko. Setelah berdiri di depan toko, Andi Rewa mengeluarkan permen karet yang tadi dia ambil, menarik satu potong, membuka bungkusnya dan memasukkan ke dalam mulut sambil mengunyah. Dia melihat-lihat suasana sekitar. Suasana kehidupan di Jalan Hastings terasa sangat hidup. Di mana-mana terlihat toko-toko dengan papan nama dalam bahasa Indonesia. Tempat ini memang merupakan kawasan orang-orang Indonesia perantauan. Di trotoar, banyak gerobak makanan keliling. Meski sudah lewat jam makan siang, bisnis para pedagang masih ramai. Andi Rewa berdiri mengamati sejenak. Yang dia rasakan hanya satu. Kehidupan di sini tampak damai dan tentram. Sama sekali tidak terasa ada bahaya. Saat itu, sekelompok anak laki-laki dan perempuan seusia SMA sekitar 17 atau 18 tahun datang berkelompok menuju toko. Mereka melewati Andi dan masuk ke dalam. Andi Rewa menoleh, melihat pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis Asia berambut panjang yang diwarnai pirang. Di sampingnya ada pemuda Asia dengan gaya berpakaian mencolok. Sepertinya mereka adalah pasangan. Di belakang mereka ada 2 gadis dengan dandanan mencolok. Salah satunya bahkan memakai anting bibir. Kesan pertama Andi terhadap mereka adalah mereka sangat mirip dengan remaja bermasalah yang sering ditemui di kota-kota kelas menengah. Begitu masuk ke dalam toko, gadis pirang itu langsung berkata, "Hei, berikan aku sebungkus Marlboro." Tina menoleh dan begitu melihat siapa yang datang, dia langsung mengernyit dan berkata dengan nada dingin,
Di provinsi ini ada aturan, usia di atas 19 tahun baru boleh membeli rokok. Gadis itu mencibir dan menjawab dengan nada meremehkan. Aku sudah berusia 19 tahun, oke? Tina berkata datar. Kalau begitu, tolong tunjukkan kartu kesehatanmu. Gadis itu berkata sinis. Aku tidak membawanya. Tapi usia aku memang sudah 19 tahun. Kalau kau tidak percaya, tanya saja kepada cewek jelek itu. Sambil bicara, dia menunjuk Claudia yang ada di samping Tina dan kemudian berkata dengan ekspresi menantang, "Hei, si muka rusak, umurku sudah 19 tahun bukan?" Claudia tampak gugup, tapi dengan tegas dia tetap berkata, "Kalau aku tidak salah ingat, kau baru genap 18 tahun." Lalu dia memandang Tina dan berkata serius, "Kak Tina, kalau kita menjual rokok kepadanya, menurut hukum di sini, toko kita bisa kena denda sampai 50.000 dolar Kanada." Tina mengernyit dan berkata, "Aku sudah pernah mengatakan kepada kalian, fokuslah belajar. Jangan cari gara-gara di toko ini. Pergilah, kami tidak menyambut kalian di sini." Raut wajah gadis pirang itu langsung berubah menjadi dingin. Dia menatap Claudia dan berkata dengan suara dingin, "Dasar jalang, dulu di sekolah saja kau suka mencari perhatian. Sekarang mukamu sudah rusak tapi masih saja membuat jengkel. Aku hanya ingin membeli rokok saja tapi kau malah menghalangi." Lalu dia melipat tangannya dan melihat ke arah pemuda di sampingnya sambil berkata sinis, "Kau itu buta ya? Sampai dulu pernah menyukai cewek murahan ini. Katanya dulu kau pernah menulis surat cinta untuknya. Tapi sepertinya dia bahkan tidak pernah membaca suratmu. Sekarang dia sudah jelek. Apakah kau tidak mau memutuskanku untuk mengejarnya lagi? Siapa tahu sekarang dia mau menerimamu." Cowok itu tampak malu dan berkata, "Selin, itu kan masa lalu. Dulu aku tidak banyak berpikir. Tapi sekarang aku tidak akan tertipu lagi dengan orang sepertinya." Claudia langsung berkata dengan dingin, "Hans, tolong jaga ucapanmu. Aku tidak pernah menggodamu. Surat-surat yang kau kirim bahkan belum aku buka dan langsung aku kembalikan. Sebagai laki-laki seharusnya kau punya sedikit harga diri dan tanggung jawab." Pemuda bernama Hans itu langsung memerah wajahnya. Sementara gadis pirang itu malah menimpali dengan ejekan. "Wah Hans, kau menulis surat cinta, tapi dia tidak pernah membacanya dan langsung mengembalikannya. Apakah kau tidak merasa malu? Sekarang wajahnya sudah rusak dan jelek, tapi dia masih tidak mau menerimamu. Kalau aku jadi kau, aku pasti akan menghantamkan kepalaku ke tembok." Tina berkata dengan nada dingin, "Kalau kalian mau melakukan kekerasan silakan di luar. Kalian tidak boleh melakukannya di dalam tokoku." Gadis pirang itu langsung memaki Tina. "Heh, hanya membuka toko kecil saja sudah sombong. Apa kau mau aku membuat toko ini bangkrut sekarang juga?" Menghadapi provokasi dari gadis yang memimpin itu, Tina hanya berkata dengan tenang, "Aku peringatkan kalian, kalau kalian tidak segera pergi dari tokoku, aku akan menelpon polisi." Gadis itu mencibir, "Telepon polisi? Silakan saja. Setelah kau lapor polisi, percaya atau tidak, aku bisa langsung menelpon ayahku sekarang juga dan menyuruhnya membeli seluruh deretan toko ini. Dan besok kau sudah harus angkat kaki dari sini." Tina balik bertanya dengan nada dingin, "Kenapa? Karena punya uang jadi kau merasa hebat? Aku sudah menyewa tempat ini selama 5 tahun. Kalau mau mengusirku bisa saja. Asal kau ganti semua dana yang sudah aku investasikan untuk membuka toko ini. Dan bayar denda pemutusan kontrak sewanya. Kapanpun aku bisa pindah, tapi pertanyaannya apakah kau mampu menggantinya?" Gadis itu dengan angkuh berkata, "Kakak, sepertinya kau sudah tidak muda lagi, tapi masih terlalu polos ya. Setelah ayahku membeli ruko ini, ada 1001 cara untuk membuat tokomu tidak bisa terus berjalan dan semua modal yang kau tanam tidak akan bisa kau ambil kembali. Kalau kau tidak terima, silakan saja jual rumah dan keluarkan semua hartamu untuk menyewa pengacara. Ayahku setahun saja bisa mengeluarkan uang ratusan ribu dolar Kanada untuk membayar pengacara. Kau mau menandingiku dengan apa?" Setelah itu, dia menunjuk ke arah Claudia dan berkata kepada Tina, "Kalau kau masih mau terus membuka toko ini, usir perempuan jelek itu sekarang juga.
Selama dia masih bekerja di tokomu, aku tidak akan berhenti mengganggu kalian." Claudia dengan marah bertanya, "Selin, aku tidak pernah mencari masalah denganmu. Kenapa kau terus-terusan menjatuhkanku? Sewaktu orang tuaku masih hidup, kau yang setiap hari mengejar-ngejarku, bahkan meminta untuk menjadi saudara angkat. Meskipun waktu itu aku tidak menerimanya, tapi kau juga tidak perlu mendendam sampai seperti ini, bukan?" Gadis yang bernama Selin itu langsung menanggapi dengan nada meremehkan, "Itu dulu. Karena aku melihat ayahmu lumayan mempunyai pengaruh, makanya aku sudi berteman denganmu. Siapa sangka ayahmu bisa jatuh begitu cepat. Lagi pula, dari awal aku memang tidak suka denganmu, yang berpura-pura suci itu. Ayah kandungmu sendiri seorang mafia, bahkan terkenal dari mafia Italia. Tapi kau sok menjadi anak teladan." Selin menatap Claudia dengan jijik, lalu berkata dengan dingin, "Dan yang membuatku sangat muak adalah berani-beraninya kau menggoda pacarku. Kau pikir siapa dirimu? Di komunitas mahasiswa luar negeri di Kanada, siapa yang berani mendekati pacarku?" Claudia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan jelas, "Sudah kubilang aku tidak pernah menggoda pacarmu. Justru pacarmu yang terus-terusan menggangguku. Tolong kau cari tahu dulu faktanya sebelum menuduh orang." Selin langsung memaki, "Kurang ajar. Kalau bukan karena kau yang setiap hari bersikap genit dan menggoda, mana mungkin pacarku tertarik padamu?" Lalu dia menatap tajam ke arah cowok di sampingnya dan membentak, "Hans, tampar dia keras-keras, sekalian jambak rambutnya, biar dia tahu rasa dan tidak bisa lagi menutupi muka jeleknya." Belum selesai bicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya sambil menyeringai dingin, "Aku akan merekam semuanya dan upload ke media sosial, biar semua orang melihat bagaimana nasib si Claudia, mantan gadis tercantik sekolah yang sekarang menjadi bahan hinaan." Hans tampak canggung dan berkata, "Sudahlah Selin, kita pergi saja. Tidak usah ribut begini dengannya." Selin langsung menampar Hans keras-keras hingga membuat Hans terdiam. Kemudian dia menggeram, "Hans, apa maksudmu? Kau membelanya? Jangan-jangan benar kalau dia tidak salah dan selama ini kau yang diam-diam mengganggunya di belakangku." Hans memegang pipinya. Dia ragu dan bingung. Melihat Hans tidak segera bergerak, Selin langsung marah besar dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Baik, kalau kau tidak tega memukulnya, ya sudah. Mulai sekarang kita putus. Kau pergi sejauh-jauhnya dariku." Setelah itu dia langsung berkata kepada dua gadis lain di sampingnya, "Kalian berdua pegang dia. Aku sendiri yang akan mengajari perempuan murahan ini." Hans cepat-cepat memohon, "Selin, bukan itu maksudku." Selin berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa maksudmu. Hari ini kau hanya punya dua pilihan. Pergi atau pukul perempuan murahan itu untukku." Hans ragu sejenak. Lalu seolah membuat keputusan, dia mengepalkan tinjunya, menatap Claudia dan menggeram, "Claudia, aku tidak pernah menggodamu. Tapi di depan pacarku kau berani mengatakan kalau aku mengganggumu. Karena kau yang mulai duluan, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar." Melihat itu, Selin tersenyum puas, lalu berkata pada dua gadis tadi, "Kalian pegang dia. Aku mau mengambil video close up yang bagus." Claudia tampak panik. Refleks, dia mundur beberapa langkah, tapi juga mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia sangat tahu Selin tidak sedang bercanda. Gadis ini tampak tidak berbahaya, tapi pada dasarnya sangat jahat. Biasanya Selin sering membuli pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, dan aksi bully di kampus sudah menjadi kebiasaannya. Korban bulinya di sekolah sudah tidak bisa dihitung dengan jari, dan karena latar belakang keluarganya cukup kuat, maka banyak masalah bisa dia selesaikan dengan mudah. Orang biasa benar-benar sulit menandinginya. Pada saat itu, tiba-tiba Tina berdiri di depan Claudia tanpa ragu. Lalu dengan tatapan penuh harap, dia menoleh ke arah Andi Rewa yang sejak tadi diam. Dia tidak mengerti kenapa Andi yang biasanya sangat membenci ketidakadilan
hanya diam saja melihat Claudia diganggu seperti ini. Sebenarnya, Andi Rewa bukan tidak peduli, tetapi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati dan memahami siapa Claudia sebenarnya. Di satu sisi, dia ingin melihat bagaimana karakter gadis itu, dan di sisi lain dia ingin menggali informasi tentang latar belakang Claudia. Dari hinaan mereka tadi, memang sempat terungkap beberapa informasi penting. Misalnya, meskipun Claudia berdarah campuran, tapi sepertinya dia tumbuh dan belajar di sekolah yang banyak murid Indonesianya. Karena itulah dia bisa satu sekolah dengan mereka. Lalu ayah Claudia ternyata adalah anggota mafia Italia yang cukup berpengaruh. Bahkan dari sikap Celine yang dulu ingin dekat dengannya, bisa dilihat kalau dulunya ayah Claudia mempunyai status tinggi di kelompok mafia itu. Andi Rewa bahkan menduga Claudia mungkin punya kemampuan bela diri. Meski tubuhnya terlihat kurus, tetapi Andi Rewa bisa merasakan ada kekuatan tersembunyi di dalam gerak tubuh Claudia yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Jelas dia pernah berlatih. Bahkan menurut Andi, meskipun 4 remaja pembuat onar itu tampak galak, kalau benar-benar bertarung, belum tentu mereka bisa menang melawan Claudia yang sendirian. Namun, saat Andi menatap Tina dan melihat tatapannya yang penuh keraguan, dia tahu dia tidak bisa terus menonton saja. Kalau dia diam lebih lama lagi, Tina yang sudah dianggapnya seperti adiknya itu mungkin akan kecewa berat kepadanya. Maka Andi Rewa segera melangkah maju. Ia berdiri di depan Hans dan berkata dengan tenang, "Kulihat kalian semua orang Indonesia. Apakah orang tua kalian tidak mengajarkan kalian untuk bersikap rendah hati saat merantau ke luar negeri?" Celine memutar bola matanya lalu mencibir, "Kurang ajar. Siapa kau? Tidak usah sok ikut campur urusan orang." Andi Rewa mengernyit. Dia menatap Hans, menepuk pundaknya lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik kecil, mulut pacarmu ini keterlaluan seperti sampah. Bagaimana kalau kau menamparnya agar dia berubah?" Begitu suara Andi Rewa jatuh, Celine langsung seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia marah bukan main sambil memaki. "Kau bilang mulutku bau seperti sampah? Percaya atau tidak, aku tinggal menelpon orang untuk merobek mulutmu sekarang juga." Celine yang sedang emosi tidak pernah menyangka bahwa pacarnya yang selama ini selalu menuruti semua perintahnya, tiba-tiba berbalik menatapnya dengan geram dan berkata dengan dingin, "Mulutmu memang terlalu bau seperti sampah." Celine membelalakkan matanya dan memaki, "Kurang ajar. Hans, apa katamu tadi?" Hans membentak, "Ku bilang mulutmu bau seperti sampah." Setelah berbicara, dia langsung maju mencengkram kerah baju Celine, lalu menampar wajah Celine berkali-kali dari kiri ke kanan. Semua orang yang hadir kecuali Andi Rewa terkejut dan melongo, terutama Claudia dan 2 teman perempuan Celine. Mereka dulunya satu sekolah dan sangat tahu betapa rendah dirinya Hans di depan Celine. Selama ini, setiap kali Celine kesal, Hans bahkan tidak berani bernapas keras. Kalau Celine merasa kesal sedikit saja, dia bisa menendang dan memukul Hans. Bahkan saat masih di sekolah pun begitu. Jadi tidak ada yang menyangka kalau Hans tiba-tiba berani melakukan kekerasan kepada Celine. Celine sendiri pun tidak menyangka akan dipukul. Selama hidupnya yang 18 tahun, dia belum pernah dipukul 1 kali pun. Tidak disangka, Hans yang seperti anjing setianya selama ini berani memukulnya. Dia pun langsung meraung-raung marah. "Hans, kau berani memukulku? Aku akan membunuhmu." Hans yang sedang terbakar amarahnya kembali menampar Celine berkali-kali. Wajah Celine membiru dan berdarah di ujung bibir. Tapi Hans belum puas. Sambil menampar dia memaki, "Celine, sudah lama aku muak denganmu. Hanya karena keluargamu mempunyai uang, jadi menurutmu kau bisa semena-mena? Aku akan memukulmu sampai puas." Tamparan yang bertubi-tubi membuat kepala Celine pening dan nyaris linglung.
ponsel yang tadi dia genggam juga terlepas dari tangannya. Andi Rewa melihat itu, lalu memungut ponsel tersebut. Dia mendapati aplikasi platform video pendek sudah dibuka dan siap merekam. Dia pun tersenyum dan berkata, "Tadi perempuan ini mengatakan ingin merekam video tapi malah menjatuhkan ponselnya. Ya sudah, biar aku bantu merekamnya."